Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala pujian hanya milik Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau minal madhi al-an ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Ibu Hayatul Mursyidah MPD, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Amali Hayati, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam non-reguler semester 1. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan pembahasan pertama, kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Pemahaman terhadap kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia dapat menjadi dasar menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum muda dan pelajar. Dalam hal ini, Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, maka dari itu, mengingat pentingnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, maka sepantasnya kita sebagai kaum muda dan pelajar untuk menjaga dan terus mengembangkan agar bahasa Indonesia terus bertahan dan terus berkembang di masa yang akan datang. Nah, pembahasan kedua, penting tidaknya bahasa Indonesia. Sebuah bahasa penting atau tidak penting dapat dilihat dari 3 kriteria, yaitu jumlah penutur, luas daerah penyebaran, dan terpakainya bahasa itu dalam sarana ilmu, susastra, dan budaya. Nah, untuk yang pertama, dipandang oleh jumlah penutur. Ada 2 bahasa di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir sebagai bahasa kedua bagi sebagian besar warga Indonesia. Yang pertama kali muncul atas diri seseorang adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Bahasa Indonesia baru dikenal anak-anak sejak mereka sampai pada usia sekolah taman kanak-kanak atau TK. Berdasarkan keterangan di atas tadi, penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak besar jumlahnya. Kalau tidak memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia itu tidak penting. Akan tetapi, pandangan kita tidak tertuju pada masalah bahasa ibu. Jadi jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memberlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Nah, hal ini maka bahasa Indonesia itu sangat amat penting kedudukannya di kalangan masyarakat. Yang kedua, dipandang dari luas penyebarannya. Penyebaran suatu bahasa tentu ada hubungannya dengan penutur bahasa itu. Oleh sebab itu, tersebarnya suatu bahasa tidak dapat dilepaskan dari segi penutur. Penutur bahasa Indonesia yang berjumlah 174 juta lebih itu tersebar dalam daerah yang luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Keadaan daerah penyebarannya ini akan membuktikan bahwa bahasa Indonesia amat sangat penting kedudukannya di antara bahasa-bahasa lainnya. Nah, yang ketiga, dipandang dari dipakainya sebagai sarana ilmu, susastra, dan budaya. Sejalan dengan jumlah penutur dan luas penyebarannya, pemakaian suatu bahasa sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra dapat dijadikan pula ukuran penting atau tidaknya bahasa itu. Kalau kita mencoba memandang bahasa daerah seperti bahasa Kerinci, kita dapat menelusuri seberapa jauh bahasa itu dapat dipakai sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Tentang susastra, bahasa Kerinci kaya dengan macam dan jenis susastranya, walaupun hanya dalam susastra lisan. Susastra Kerinci telah memasyarakat ke segenap pelosok daerah Kerinci. Dengan demikian, bahasa Kerinci telah dipakai sebagai sarana dalam susastranya. Tentang budaya, bahasa Kerinci telah dipakai pula walau hanya dalam komunikasi, bertutur adat, bernyanyi, menari, berpantun, dan sebagainya. Tentang ilmu pengetahuan, bahasa Kerinci belum mampu memecahkannya. Jika hendak menulis surat, orang-orang Kerinci memakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Kerinci. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Kerinci belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu.
Ketiga hal di atas, sarana ilmu pengetahuan, budaya, dan susastra telah dijalankan oleh bahasa Indonesia dengan sangat amat sempurna dan baik. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting. Beralih kepada pembahasan ketiga, ragam lisan dan tulis. Ragam lisan merupakan bahasa yang digunakan oleh pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Ragam lisan standar, misalnya orang yang berpidato atau memberi sambutan dalam situasi perkuliahan atau ceramah. Ragam lisan non-standar, misalnya dalam percakapan antar teman atau dalam kesempatan non-formal lainnya. Ragam bahasa tulis menggunakan huruf sebagai unsur dasarnya. Hal ini berkaitan dengan ejaan, tata bahasa, dan kosakata. Kelengkapan tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, dan kebenaran penggunaan ejaan dalam pengungkapan ide. Ya, demikian presentasi saya untuk tugas bahasa Indonesia kali ini. Salah dan hilap saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.